Baik, jadi hari ini LP kami yang ada di Polres Jakarta Barat terkait Undang-Undang ITE itu dalam tahap proses pemeriksaan saksi. Jadi ada 2 saksi yang kita hadirkan dan itu sudah diambil keterangannya oleh pihak penyidik beserta bukti-bukti yang ada juga. Jadi langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penyidik mungkin akan memanggil dari pihak podcast Denny Sumargo dan selanjutnya terhadap terlapor NA. Itu yang hari ini hasil yang ada pemeriksaan terhadap saksi tersebut. Tapi mungkin berapa pertanyaan, terus apa aja fokus pertanyaan yang diberikan oleh pihak polisian? Fokus pertanyaan yang disampaikan untuk membuktikan dari saksi ini bahwa sesuai keterangan yang diberikan oleh si pelapor mengenai berita bohong dan fitnah-fitnah terhadap kejadian kecelakaan lalu lintas yang membuat si korban masih dalam perawatan di rumah dilakukan, itu kan sudah ada 12 tahun ya gitu. Jadi itu dia yang dipertanyakan oleh penyidik terhadap saksi. Mungkin kata-kata seperti apa yang mungkin dijadikan bahan dugaan kuat bahwa ini berita bohong? Nah, itu seperti dia merangkai suatu cerita, mengarang bebas, seperti yang dia menyampaikan bahwa si korban ini menyalip dia, memotong dia, jalur dia, dan menyatakan dia bisa menyampaikan kecepatan itu cuma 40 km. Sementara dalam statementnya dia dalam kejadian tersebut pingsan. Jadi itu yang menjadi pertanyaan juga. Itulah yang diambil dari berita-berita statement dia yang ada di podcast maupun yang ada di media. Itu yang diambil oleh penyidik sebagai bukti terhadap berita bohong dan fitnah yang dia sebarkan itu. Karena emang abang dan pihak Hani juga itu merasa 40 km per jam dan segala macam itu nggak mungkin ya menyebabkan abang sampai sakit seperti ini. Gitu. Baru kita juga tidak mau menjawab itu sih sebenarnya, karena bukan kewenangan kita sebenarnya. Karena kan suatu kecelakaan tersebut itu kan pihak Laka Lantas dari Jakarta Timur itu kan melakukan olah TKP itu, sehingga kan ada LP. Ya mereka sebenarnya yang berwenang menjawab itu. Karena mereka ukur ada bekas rem atau tidak, itu baru ketahuan berapa kecepatannya. Tapi kan kalau dia hanya menyampaikan 40 km sangat pelan. Ini si korban motong jalur dia juga pelan sekali. Pelan sekali, gimana caranya ini sampai korban luka seperti itu. Dan itu bukan kecelakaan ringan ya. Bang, mungkin apa sih bang alasan polisi yang akhirnya ingin atau akan memanggil Densu bang? Karena semua berita tersebut kan berawal dari podcast tersebut, sehingga itulah yang mereka sebarkan ke beberapa media lewat Instagram. Jadi dari situ sehingga penyidik juga menanyakan apa sih sebenarnya kerugian daripada si pelapor, kan begitu. Dalam hal tersebut apa yang diinginkan si pelapor dan keluarga itu ditanyakan oleh penyidik. Tetapi kita tetap menyampaikan bahwa kita dari awal juga sama sekali tidak pernah ada meminta-minta kepada si pelaku. Dalam hal ini kita sampaikan terhadap kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut. Kita sebenarnya hanya mau menceritakan penderitaan si korban selama 12 tahun. Sehingga tujuannya juga membuat podcast itu pada saat tersebut hanya untuk mencari donasi supaya si korban tersebut dapat mendapatkan perawatan yang layak. Karena dia sudah mengalami penderitaan nih 12 tahun nih, nggak bisa apa-apa. Jadi itu aja, kita berdasarkan kemanusiaan. Terus kalau soal yang di Jakarta Timur dalam proses hukum
kecelakaan lalu lintas tersebut. Sebenarnya kita hanya meminta kepastian hukum. Apakah proses hukumnya ini sudah berjalan pada saat kejadian tersebut? Kenapa kok tiba-tiba kok hanya ada ya dari si pihak pelaku kita nyatakan dalam hal tersebut, menyatakan ini sudah selesai lah, bahwa dia sudah merasa membantulah. Itu sih sebenarnya yang keluarga merasa mendapat hujatan-hujatan dari masyarakat banyak, walaupun dalam statement dari kuasanya sendiri itu kan netizen kan begitu. Adanya statement dari netizen, hujatan-hujatan tersebut kan berawal dari statement mereka, baik itu dalam podcast maupun dalam pemberitaan-pemberitaan lewat media. Untuk pemeriksaan Densu itu udah dijadwalkan polisi atau belum, atau kapan Bang mau diperiksa Bang? Ya, untuk itu kan pihak penyidik itu kan punya teknis sendiri, punya jadwal sendiri. Karena apapun yang mereka jalankan itu kan sesuai dengan perintah, SOP-nya kan ada. Cuman tadi sudah disampaikan kepada kita sebagai pelapor bahwa langkah selanjutnya yang mereka ambil adalah untuk memeriksa tim dari Denny Sumargo dulu. Terkait yang kemarin sudah dimediasi oleh polisi di Satlantas Jakarta Timur, gimana Bang? Apakah ada keterkaitan dengan di Polres Jakbar dan nanti seterusnya, itu prosedurnya gimana sih Bang? Baik, kalau dalam hal itu ada keterkaitan, karena memang semua permasalahan ini kan berawal dari kecelakaan lalu lintas tersebut. Nah, sehingga itulah kita difasilitasi pada saat itu untuk bermediasi di Lantas Jakarta Timur. Nah, cuman pada saat kita mediasi itu dalam pertemuan, di satu sisi kan kita merasa kecolongan juga nih. Kenapa? Sebelum kita membuat konvers masing-masing itu, ternyata kan dari pihak Nadia Almira kan sudah membuat konvers duluan, seperti pemberitaan pembelaan diri, menyatakan paling benar, kan begitu. Sementara korbannya ada. Itu yang membuat kita sebenarnya pada saat mediasi tersebut tidak ada titik temu. Tidak ada titik temu. Karena dia masih tetap melakukan pembelaan-pembelaan. Padahal kita tidak minta banyak pada saat itu. Dia mencabut statement dia, fitnah-fitnah dia itu. Karena apa? Akibat dari berita bohong dan fitnah yang dia lakukan tersebut, sehingga klien kami dan korban dan keluarganya ini berdampak sampai ke lingkungan tempat tinggal mereka. Belum lagi yang disampaikan oleh kuasanya bahwa ini kan netizen segala macam. Ya, mau netizen mau siapa, hantu belau, setan belang, yang jelas semua ada statement-statement yang keluar, hujatan-hujatan yang keluar, itu kan berawal dari perkara tersebut. Jadi itu dia. Nah, sehingga itulah apa dasarnya kita LP kan di Polres Jakarta Barat. Ya kita hanya membuktikan bahwa kan si Nadia Almira menyatakan bahwa dia benar nih. Dia orang baik, paling bersih, kan begitu. Sehingga dengan LP ini nanti kita mau menunjukkan juga kepada masyarakat, siapa sih sebenarnya Nadia Almira ini, kok sampai sebegitunya gitu. Hanya itu aja sih. Yang jelas untuk di Jakarta Timur, di Lantas, kita belum ada perdamaian. Terkait mediasi di Satlantas Jakarta Timur ya, ini penting nih saya sampaikan. Kemarin kan kita menyampaikan bahwa deadlock ya. Nah, deadlock mediasi di Satlantas Jakarta Timur itu sebenarnya ada poinnya, ada isinya. Isinya itu adalah kami itu menyatakan ini selesai, dan kami seluruhnya ya, siapapun para pihak, untuk dilarang berbicara kepada siapapun bahasanya. Jadi para pihak ini menyatakan selesai dan tidak boleh berbicara kepada siapapun bahasanya di situ. Karena yang kedua, terkait case yang lalu, ini dianggap telah selesai tuntas semuanya. Ini dianggap selesai tuntas semuanya dengan mediasi pada saat itu. Pada saat itu sebenarnya kami menelaah itu, sebenarnya jujur kami keberatan.
Tetapi karena memang kita niat untuk menyelesaikan perkara ini, kami juga minta bergening kepada pihak NA. Oke, kita akan setujui ini, tetapi mau nggak dia mencabut omongan dia terkait kalau abang kita yang salah, abang kita yang motong jalur, abang kita yang tiba-tiba ada di depan kendaraannya itu, mau nggak dia mencabut omongan dia secara resmi di seluruh media, kita dampingi semua, bahkan juga kita tawarkan kemarin di tempat Satlantas Jakarta Timur, dia tidak mau. Nah itulah yang akhirnya kita deadlock pada saat itu. Dengan poin-poin kita dilarang untuk berbicara kepada siapapun, kemudian juga tuntas seluruh perkara yang dari tahun 2013 walaupun abang kita korban sampai dengan saat ini. Itu diminta sama mereka gitu untuk itu ada di dalam draft mediasi yang diajukan kepada kami. Perjanjian, surat perjanjian. Iya, gitu. kayak semacam pernyataan atau konsep draft pernyataan selesai lah perkara itu terkait mediasi. Dan permintaan abang untuk sebenarnya kalau emang mau tanda tangan dia yang harus. Betul. Dia juga harus. Kami intinya keberatan pada poin itu sebenarnya ya, tetapi niat kami karena memang ini kita mau selesai, harus ada dong feedbacknya. Ya. Oke, kami terima, kami tanda tangani kesepakatan ini, tetapi kami juga minta cabut itu omongan secara resmi melalui seluruh media. Kita kasih tempat, kita bareng-bareng ini. Jadi pihaknya Hani dan keluarga, kami kuasa hukum, pihaknya Dahlia, dan pihak Satlantas Jakarta Timur duduk bareng. Mau nggak dia mencabut, mengeluarkan statementnya dia bahwa apa yang saya sampaikan kemarin itu salah. Tapi ntar akhirnya kan yang di Polres Jakbar akhirnya malah jadi kuat tuh bang ya? Iya, kalau untuk itu saya tidak tahu ya, itu biar domainnya penyidik ya. Tetapi kan karena kita memang mau selesai, oke. Kita keberatan poin-poin mediasi, kita akui itu. Tetapi niat kami untuk menyelesaikan ini secara tuntas, ya, dengan hasil mediasi pada saat itu, kan harus ada juga dong tawaran dari pihak sananya. Kami tawarkan, kami akan tanda tangani ini, tapi mau nggak mencabut itu omongan? Dan dia tidak mau. Makanya kita deadlock seperti itu. Lalu bang, perkembangan donasi itu seperti apa bang terakhir bang? Mungkin. Jujur ya, saya tidak mau melihat donasi karena bagi saya kalau melihat donasi sedih dan kecewa sebenarnya sekaligus ya emosi sebenarnya. Karena apa? Karena terakhir kali sekitar sebulan yang lalu saya lihat donasi ini stuck. Kenapa stuck? Karena memang kami itu dianggap menjual kesedihan. Oke. Ya, kami itu dianggap menjual kesedihan sehingga masyarakat rasa empatinya kepada kami, khususnya kepada klien saya, adik saya, kami itu kayak semacam menjual kesedihan yang kami lihat. Nah, untuk donasi itu saya juga tidak melihat, saya tidak tahu hasilnya seperti apa, saya juga tidak menanyakan karena jujur saya sebenarnya kecewa. Kenapa kami kecewa? Itu tadi, mau nggak pihak NA mencabut omongan tadi itu? Kita duduk bareng-bareng untuk NA itu mencabut omongan bahwa kita yang salah. Jadi kalau untuk donasi saya tidak mengetahui dan saya sebenarnya tidak mau tahu ya. Saya hanya mengejar proses hukumnya, mau mencari keadilan, mau membuktikan siapa yang benar. Tugas saya seperti itu. Terkait donasi, ya biarlah jalan sendiri seperti apa. Terus untuk perkembangan abang gimana? Untuk penyembuhan? Atau mau pak cari ide lain untuk dana penyembuhan atau gimana? Kalau sekarang sih masih untuk seminggu 2 kali masih fisioterapi sama kontrol. Untuk sekarang paling mau cari alternatif. Untuk bagian kakinya kan masih mengecil. Jadi bagian alternatif untuk bantu dari dokter juga. Jadi alternatif juga, jadi maksudnya mungkin untuk bisa sekedar duduk gitu, karena kan sampai sekarang masih belum bisa duduk. Ya, untuk itu tadi bantuan segala macam, makanya saya bilang saya tidak berfokus pada donasi. Tugas saya itu adalah mencari kebenaran hukumnya ya. Nah, terkait bantuan tadi itu kami sudah mencoba dan alhamdulillah juga sudah dijembatani ya, walaupun kami masih menunggu informasi dari pihak Pak Wali Kota Bekasi. Oh. Ya, ada komunikasi juga.
Komunikasi walaupun seperti dengan apa, Bang? walaupun dengan uh, menurut saya sih staf-staf tertentunya lah ya. Yang kemudian kami juga sudah pergi ke Bapak Aing, Pak KDM, bahwa ini kan masih tergolong Jawa Barat, warga Jawa Barat ini. Nah, kami sudah pergi ke Lembur Pakuan untuk bertemu dengan pihak Bapak Aing dan diterima sama pengurusnya di sana, dan alhamdulillah juga ada tektokan kita dengan staf dan pengurusnya di sana. Jadi ya sembari kita berupaya hukum ya dari sisi aspek sosial kemasyarakatan bahwa ini adalah masih warga Jawa Barat, kita tempuh langkah seperti itu. Mungkin harapan yang apa yang abang harapkan gitu dari KDM itu apa sih, Bang? Atensi aja atau bantuan finansial atau apa, Bang? Harapan kami ya apa, Bang? Ya, jadi di samping ada dukungan moral juga, ya finansial juga, supaya bisa layaklah ini Bang Adnan ini menjalani perawatan. Karena kan selama 12 tahun itu perawatan seadanya saja dan sangat tidak layak gitu. Orang sakit juga kalau dibilang sakit, kalau menderita seperti itu, apalagi disampaikan adiknya ini Hani untuk duduk juga sampai sekarang belum bisa, dan kaki itu terus mengecil. Ini kan kita nggak tahu langkahnya seperti apa gitu. Jadi kalau apa yang diharapkan keluarga ya supaya Bang Adnan ini bisa mendapat perawatan yang layak secara manusia, itu aja. Iya, jadi kan karena ada kalau dari medis kan ada kemungkinan akan diamputasi karena terus mengecil gitu. Makanya kita cari jalur alternatif juga gitu. Jadi demikian dia harapan dari keluarga. Lalu terakhir, Bang, mungkin harapan secara keseluruhan, Bang, dari kasus ini, Bang. Bang Ginting, adik, silakan lah. Ada. Hani, nggak apa-apa. Ya, sebenarnya kalau secara keseluruhan harapannya kita juga sebenarnya tidak mau ada pertikaian di dalam hal untuk perawatan terhadap Adnan ya. Jadi kita sebenarnya tujuan utama kita itu adalah bagaimana bisa membuat pulih. Kalau secara kasat mata, secara manusia kita melihat kan kalau untuk normal sih kayaknya sulit ya, gitu. Tetapi kan tidak ada yang mustahil ya, tidak ada yang mustahil sebagai manusia yang masih punya kepercayaan, merasa masih ada Tuhannya, bukan mau membela diri, tidak, bahwa yang masih ada harapan itu dan semangat pada diri Adnan sendiri pun itu masih tinggi. Walaupun sebenarnya kalau dia tahu, kalau mendengar ada berita-berita seperti ini, kadang membuat dia kadang suka uring-uringan juga, emosional juga kan begitu. Nggak terimalah gitu. Saya rasa siapapun akan mengalami kejadian seperti itu pasti sama yang dirasakan keluarganya. Makanya ya kita kan sebenarnya memberikan edukasi juga supaya jangan ada lagi lah Adnan yang lain mengalami seperti ini. Kalau soal kecelakaan lalu lintas itu kan ada aja. Makanya kita juga kan itu sebagai pembandingnya. Jadi tetap keluarga juga hanya membutuhkan keadilan dan kepastian hukum terhadap proses laka lantas tersebut. Itu aja dia harapannya. Ya, saya akan berupaya membuktikan khususnya kepada masyarakat ya, siapa orang yang kami hadapi ini sebenar-benarnya. Ya, kami akan buktikan itu, siapa NA ini, siapa orang yang kami hadapi ini. Kami akan berupaya untuk membuktikan itu.